Kami CGP Angkatan 9 kelas 202B dari Kabupaten Sidoarjo. Saya Ibu Nurnia Hidayati Sapartin dari SMPN 1 Tanggulangin. Saya Novita Hovidia dari TK dan Mengita Persatuan Pemuda. Dan saya Siti Sumaiyah dari TK DWP Kalidawer, Kecamatan Tanggulangin. Kami mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novita. Selamat siang Bu Nur. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nur. Oke, Bu Novita hari ini akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Sumaiyah. Iya Bu, benar. Hari ini saya akan melakukan supervisi ya kepada Ibu terkait bagaimana Ibu melakukan proses coaching ini dengan Bu Sumaiyah. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap Bu. Jangan tekan ya Bu ya. Semua akan berjalan lancar sekali. Amin. Kegiatan ini untuk membantu Ibu ya dalam mengembangkan kompetensi inti coaching. Ya. Menurut Ibu nih, bagian mana dari kompetensi inti coaching ini yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya fokuskan atau kembangkan hari itu Bu, saya bisa mendengarkan aktif Bu. Jadi setidaknya saya bisa mendengarkan dengan aktif untuk bisa mengarahkan proyeksi, menemukan ide-ide. Baik Ibu, jadi mengembangkan inti coaching mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke, saya akan mengamati proses tersebut. Kira-kira alasannya Ibu memilih kompetensi inti itu apa ya? Karena selama ini setidaknya ketika proses coaching itu saya kadang masih kurang fokus Bu. Jadi saya masih butuh berlatih coaching untuk menerapkan hal tadi bisa saya kembangkan lagi untuk lebih baik. Oke, kemarin kita sudah pernah latihan coaching Bu ya. Dalam skala 1 sampai 10, Ibu berada di mana pada kompetensi mendengarkan aktif ini? Mendengarkan aktif saya setidaknya setelah latihan kemarin itu saya sudah di posisi 6 sih Bu. Oh gitu. Rencananya di posisi berapa? Rencananya paling tidak meningkat di angka 8 atau 9 lah Bu. Oh baik-baik. Oke, terima kasih waktunya Bu ya. Selamat untuk melaksanakan coaching ini. Saya akan mengamatinya dengan baik. Iya Bu, terima kasih. Halo Bu Siti Sumaiyah. Halo Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Meskipun ada sedikit keluh kesah saya. Apa ya yang jadi kesal Bu Sumaiyah apa ya? Lihat anak-anak itu saya ini ya, gimana ya sebagai guru kepinginnya anak-anak itu ketika kegiatan itu terkondisikan dengan baik, Ya. itu sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati gitu. Budaya positif sekolah itu berjalan gimana ya Bu? Ya, saya itu kiranya di situ. Oh gitu. Jadi rencananya Bu Siti Sumaiyah apa yang kita dapatkan nantinya Bu ya? Ini coaching ini. Ini saya pengennya sharing sama Bu Novi, saya punya solusi bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan budaya positif, mau antri dulu Bu. Susahnya di situ. Kalau anak-anak hormat sih sudah hormat sama guru dan kalau datang ke salim terus menyapa guru dengan salam sehingga, tapi ketika antri itu saya kesulitan di situ gimana ya? Iya. Kalau menurut Bu Siti Sumaiyah indikator antri yang sesuai itu yang seperti apa ya? Ya, maksudnya itu mereka itu nggak usah tergesa-gesa ketika masuk kelas, ya udah usah lah ya. Mereka itu menyambut teman-teman lagi, biasanya kan kita ada kegiatan baris ya Bu Novi ya, kegiatan baris pagi
lagi. Nah itu kalau sudah ya TKA boleh masuk kelas itu sudah berebut pengen duluan, jadi sampai lari. Wasitnya kita kan nanti ada yang jatuh atau gimana, ada yang kesenggol nanti kan ya kasihan kalau jangan sampai ada yang jatuh, belum pernah sih ada yang jatuh gara-gara lari. Cuman sebagai guru saya pilihnya anak itu jalan aja ya, ruangan antara baris sama ruangnya ada 2 ruangan melewatinya, agak jauh kan, kalau lari kan pasti kita guru malah ketinggalan gitu loh. Karena kalau lari di depan. Iya, iya. Kalau melihat kondisi seperti itu, kira-kira kalau Bu Siti Sumaya bisa mengambil kesimpulan nilainya dari salah 1 sampai 10 untuk nilai ketertiban murid dalam berbaris tadi bagaimana? Untuk antri, ya untuk antri berapa ya Bu ya? Kalau untuk antrinya itu masih sebagian Bu ya, yang lari itu nggak semuanya sih, yang perempuan ya saya, yang laki-laki itu ada 5. Kalau ada 17 ya mungkin kalau saya nilai itu anak ada di angka Sekitar angka itu Bu ya? Iya, iya, iya. Yang lari itu yang laki-laki yang aktif itu. Iya, iya. Kepingin nanti Bu Siti Sumaya bisa meningkat di angka berapa ya, dari angka 5 atau 6 itu ke ketertiban anak dalam berbaris Mungkin antri. pinginnya saya itu anak mencapai 8 atau 9 lah. Jadi kalau saya bisa menggarisbawahi bahwa Bu Siti Sumaya itu menginginkan muridnya yang di sekolah itu bisa menerapkan budaya positif berupa antri masuk ke kelas yang darinya awalnya 5 atau 6 menjadi ke angka 10 ya, misalnya maksimal. Kemudian dari keinginan Bu Siti Sumaya seperti itu, apakah ada rencana yang ingin Ibu laksanakan untuk pelaksanaannya, untuk melaksanakan budaya positif antri ini? Ya? Untuk saat ini ya itu saya sharing sama Bu Novi, pinginnya itu saya ngobrol-ngobrol gimana saya punya ide gitu ya Bu ya. Kalau dari kita ngobrol ini tadi sempat ada pikiran kalau waktu masuk tadi kan saya ceritanya kalau masuk anak-anak lari, nggak lari itu gimana ya? Biar saya nggak ketinggalan sama anak-anak itu. Mungkin dalam pikiran saya harus memberikan apa ya, arahan ke anak-anak yang masuk kelasnya bergantian gitu ya. Begitu ya. Bergantian itu berarti yang perempuan dulu, kan perempuan kan jalan. Mungkin yang laki-laki ngikuti di belakang nanti jadi bentuk kereta seperti itu. Jadi mungkin saya seperti itu nanti langkahnya awal. Nanti saya berada di depan, jadi setelah perempuan laki-laki mengikuti, biar laki-lakinya belajar tuh anak-anak perempuan untuk bisa jalan seperti itu. Iya. Ini baru muncul loh Bu, ini tadi barusan. Jadi yang awalnya Bu Siti Sumaya ingin setidaknya memberikan instruksi pada anak tadi, baru didului dengan anak perempuan, kemudian dijentuh sama anak laki-laki. Biar jalan aja. Ada ide lain kira-kira selain itu biar orang lebih antusias untuk antrinya itu ada gitu, dapat gitu. Mungkin ada juga harus kita kerjasama sama orang tua ya. Karena kalau waktu tadi aja kejadiannya tadi, anak sudah coba yang depan itu jalan, yang perempuan kebetulan tadi itu yang perempuan. Terus tapi tadi nggak ada komando yang perempuan dulu, laki dulu. Cuman kebetulan yang baris depan itu barisan itu yang masuk duluan yang perempuan. Ternyata ada wali murid di situ, jalurnya jalan untuk menuju. Jadinya kan anaknya belok cari yang nggak ada wali murid. Ada beberapa wali murid itu. Mungkin saya akan juga berusaha untuk komunikasikan ke wali murid kalau kita akan menerapkan tertib masuk kelas dengan jalurnya gitu ya. Mungkin kita membuat jalur nantinya Bu Novi seperti membuat jalur masuk, jadinya nanti bisa tertib kayak kereta ini kan ada jalur kereta api seperti itu. Jadi di jalur kereta api jadinya di jalur masuk ini tadi wali murid jangan sampai ada di situ ketika anak masuk lain lagi kejadiannya. Jadi mungkin kalau dikatakanlah di Bu Siti Sumaya dibuatkan jalur seperti kereta api, ada relnya gitu Bu. Apakah betul Bu? Tidak seperti itu juga. Cuman kan sebagai guru nanti saya awalnya untuk penerapannya kan kita bercontoh, mungkin saya sebagai kalau diumpamakan sebagai kereta api nanti guru jadi masinisnya, ayo kita berjalan di sesuai jalur yang sudah kita buat.
mungkin nggak dibuatkan jalur juga, cuman kita tunjukkan bahwa jalannya lewat jalan paving, jadi nggak usah naik ke teras, nggak usah naik ke teras setelah TKP atau nanti kita lewat paving aja sampai ujung sana, baru kita belok. Kalau sudah ada di paving yang sebelah timur, kita langsung garis beruntun di situ, lepas sepatu bergantian. Mungkin dari awalnya nanti saya kasih contoh sebagai petunjuk bahwa itu adalah jalur masuk. Oke. Jadi bisa yang ide kedua dari Bu Siti Sumaya tadi mungkin istilahnya dibuatkan jalur gitu ya. Jalurnya dalam arti nanti Ibu Guru dulu yang berikan contoh mana saja yang bisa mungkin beberapa hari. Iya, betul. Kemudian kira-kira kapan Bu ya hal itu atau ide tersebut bisa dilaksanakan oleh Bu Siti Sumaya? Dari sini ya, karena baru ada idenya baru kali ini tadi, ya mungkin besok sudah saya terapkan. Saya mencoba besok ya, saya jadi pemimpin barisnya, bisa memposisikan anak-anak ketika masuk, saya bisa menghandle. Maksudnya itu kalau kita langsung terapkan kan enak nantinya Bu ya, nanti ada evaluasi lagi, dan saya akan berusaha untuk mengkomunikasikan juga ke guru-guru lain, barangkali nanti kalau waktu tiket memimpin garis di depan, biar juga bisa memandu seperti itu. Jadi mulai besok Bu Siti Sumaya sudah bisa melaksanakan ya rencananya ya. Jadi dukungan dari siapa yang dibutuhkan dari Bu Siti Sumaya untuk menjalankan aksinya satunya aksinya? Ya itu mungkin nanti kalau besok saya sudah langsung terapkan, saya coba untuk berkomunikasi ke guru-guru yang lain, sekolah terutama juga, yang nanti bisa mengajak guru yang lain juga mengikuti kegiatan yang sama seperti itu. Kalau untuk TKB itu kan kelasnya di depan lapangan garis itu. Kalau TKA kan sama kelompok bermain itu yang perlu ada pembiasaan di situ. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi dengan para sekolah dan guru kelompok bermain juga. Ya masih TKB ya saya kasih tahu karena kadang rolling kan Bu untuk pemimpin. Jadi semua dulu lah. Iya, jadi setidaknya Bu Siti Sumaya melibatkan semua ini mengungkapkan yang isinya kan. Baiklah, hampir sampai di penghujung Bu, kira-kira apa yang sudah dilakukan dari Bu Siti Sumaya dari coaching hari ini ya, kesimpulan apa yang Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih loh Bu Nausa. Sama. Tadi di awal itu saya bingung mau kegiatannya apa ya, maksudnya itu dari rencana aksi yang ingin saya lakukan, dengan tanya itu baru saya berpikir, oh iya, jadilah di jalan kereta api seperti itu, dan saya akan komunikasikan dengan orang tua yang selama ini belum pernah saya lakukan, dan insya Allah besok mulai saya akan semoga bisa berjalan. Terima kasih sekali. Gimana perasaannya hari ini? Merasa beruntung ketemu Bu Novi yang sudah memberikan pencerahan. Sumaya atas perasaannya. Semoga rencana aksinya Bu Siti Sumaya untuk melakukan budaya positif antri di sekolah dalam hal masuk kelas dan pelajaran yang baik. Amin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah selesai Bu proses coachingnya? Alhamdulillah sudah Bu, sudah berjalan dengan lancar juga hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Sumaya? Perasaan saya merasa senang sih Bu, senang sekali karena Bu Siti Sumaya juga bisa diajak sama dengan baik. Tujuan coachingnya bagaimana? Tercapai? Untuk tujuan coachingnya alhamdulillah tercapai. Jadi saya kan menginginkan bisa menunjukkan dengan aktif, kemudian saya bisa memberikan, misalnya saya menanggapi apa yang disampaikan coaching, dan saya akhirnya bisa menutup coaching itu menemukan ide dari permasalahannya sendiri. Berarti Bu Sumaya mendapatkan ide baru ya Bu? Ya seperti itu. Saya sudah bisa menemukan beberapa ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahnya. Rencana aksinya sudah tampak dan sudah akan direalisasikan untuk mulai besok. bagus sekali.
bagaimana Ibu menilai performanya Ibu dalam proses coaching tadi? Insya Allah saya tadi kan menyampaikan di posisi 6 Bu ya, setidaknya hari ini saya sudah merasa di posisi 8 sebenarnya sudah bisa mendengarkan apa yang disampaikan Bu Siti Sumaya sebagai uji, dan saya bisa memberikan tanggapan untuk saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Sumaya. Oke, jadi Ibu merasa sudah mampu mendengarkan secara aktif yang telah disampaikan oleh Ibu Sumaya, gitu ya Bu ya? Dengan nilai 8 Bu ya? Oh itu yang saya rasakan hari ini. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Silakan. Kalau menurut saya Ibu Novita tadi sudah sangat baik proses coachingnya, tirtanya sudah nampak, kemudian sudah mendengarkan dengan rasa juga. Jadi kalau saya menilai Ibu Sumaya 9. Oh, alhamdulillah, ya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Bu kalau jenengan memberikan saya atas 9 karena saya merasa di angka 8. Kalau jenengan memberikan atas 9, alhamdulillah mungkin dari penilaian dari orang lain kan juga lebih bermanfaat juga bagi saya dan masukan bagi saya. Ya terima kasih. Jadi Ibu merasa happy ya? Ya senang sekali karena ada perubahan yang saya rasakan akhirnya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching di area tujuan itu sudah nampak ya, Bu Sumaya memberikan apresiasi ke dapat mendengarkan ya ide-idenya itu. Kemudian lebih tinggi menurut saya standarnya dari Ibu tadi ya, karena itu saya menilainya di angka 9. Namun demikian sih juga melihat hal-hal yang masih bisa ya Ibu kembangkan. Misalnya tadi saat di rencana aksi ya, Ibu memberikan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, saya mengamati itu. Bagaimana pendapat Ibu tentang pertanyaan berbobot yang telah Ibu sampaikan kepada Ibu Sumaya? Iya, menyinggung dari pernyataan Bu atas penilaian dari Bu Yulia, saya merasa mungkin untuk yang kedepannya kegiatan coaching lagi itu yang perlu saya kembangkan untuk penilaian Bu. Jadi mungkin saya masih perlu meningkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi Bu. Pada pertanyaan Bu, saya sampai kepada coaching selanjutnya. rencananya seperti apa untuk meningkatkan kompetensi inti pada pertanyaan berbobot? Rencananya saya akan banyak berlatih, sepertinya itu yang saya butuhkan, banyak berlatih untuk mendengarkan aktif tadi dengan akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan yang lebih berbobot dalam menanggapi permasalahan dari sebuah coaching. Berlatih seperti itu. Ya, nantinya lewat apa ya kira-kira? Mungkin berlatihnya saya bisa menerapkan yang dikatakan dari sekolah, seperti itu. Dan juga bisa melihat referensi dari video-video yang memberikan pembelajaran tentang praktek coaching. Jadi yang pertama berlatih kunci dengan menekan sejawat. Yang kedua adalah melihat video ya, menonton memperhatikan ya cara mencuci yang tepat. Iya, seperti itu. Dari diskusi ini yang sudah terbayang itu tadi ya, kapan Ibu akan melaksanakan proses melatih tadi ya, melatih proses coaching terutama di kompetensi inti, mengumpulkan pertanyaan. Setidaknya saya secepatnya kalau mungkin ada rekan saya yang membutuhkan, saya akan senang-senang hati. Tapi untuk misalnya mencari referensi video bisa mulai saya lakukan mulai nanti atau bisa saya lakukan. Oke, jadi di sekolah ya Bu ya? Iya. Atau barangkali Ibu bisa melaksanakan proses coaching ini dengan yang lainnya misalnya? Kalau Selain rekan kerja gitu, apa? dengan peserta didik, kalau peserta didik saya agak kesulitan Bu ya, karena peserta saya masih usia fondasi, jadi mungkin saya belum bisa, mungkin dengan teman-teman lainnya bisa. Atau wali siswa barangkali? Siswa kalau membutuhkan mungkin konsultasi atas apa yang jadi dengan anaknya juga bisa ya. Maka saya coba nanti. Iya. Jadi untuk proses
apa namanya, ibu berlatih ini ya, selain ibu tadi berpartner misalnya dengan rekan kerja, kemudian wali siswa itu dengan siapa lagi ya yang akan membantu ibu untuk berproses menjadi seorang coach yang baik. Paling tidak yang paling utama adalah dukungan dari kepala sekolah. Nah, itu kan setidaknya poin yang penting dalam suatu lembaga ketika gurunya atau pendidiknya melakukan suatu kegiatan yang positif. Nah, Dukungan yang positif, dukungan yang bagus dari kepada sekolah. Hasil pengamatan ini akan saya catat ibu ke dalam buku supervisi akademik. Oke, ini sebagai bukti atau dokumentasi bahwa ibu telah melaksanakan kegiatan ini. Tidak masalah kan ya Bapak Bu? Iya, saya bersedia. Sekarang kita ada di ujung percakapan ya. Kira-kira apa yang ibu dapatkan ya dari proses yang pertama kali kita supervisi akademik ini, coaching supervisi akademik dan coaching yang telah ibu lakukan dengan ibu semuanya. Dari apa yang saya dapatkan hari ini setelah di supervisi oleh Bu Mulia, saya akhirnya bisa menemukan potensi saya untuk bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya, dan akan mengembangkan potensi-potensi lainnya. Kemudian untuk proses coachingnya tadi, alhamdulillah saya berhasil istilahnya menggiring coaching untuk menemukan ide-ide kreatif dalam menangani permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di sekolah. Oke, luar biasa sekali ya ibu. Perasaan ibu bagaimana ibu? Alhamdulillah lega sekali Bu, senang dan lega itu yang saya rasakan hari ini Bu, karena sudah bisa melewati proses supervisi dan juga proses coaching dengan coaching insya Allah dengan baik. Oke, bagaimana ibu kalau lain kali ini kita berbincang seperti ini lagi? Boleh Bu, saya dengan senang hati bisa menerima gitu. Oke, soalnya saya ingin tahu nih, progres ibu itu sudah sampai mana nih menjadi coaching yang baik itu? Oke, iya Bu, iya saya dengan senang hati nanti akan memberikan bersama dunia kapan kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga Bu.